Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kami ada di Pondok Al-Wafa di Pak Kiai Abdul Aziz di Jember, Jawa Timur. Banyak hal yang menarik terkait dengan aktivitas di pondok ini. Salah satunya adalah pertanian. Pertanian di pondok ini sudah dikelola secara ilmiah dan juga secara profesional. Jadi polanya organik, maksudnya tanaman yang ditanam atau yang disemai itu atau yang ditanam itu ya, itu adalah pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang organik atau yang bermanfaat untuk pengobatan. Kemudian sirkulasinya pun sama, sudah menggunakan kompos-kompos organik, tidak lagi menggunakan bahan kimia. Dan ini dikelola secara profesional, dikelola oleh tenaga yang memang ahli di bidangnya. Jika kita kembali ke masa lalu terkait dengan pola hubungan antara ternak dan pertanian atau simbiosis keduanya, itu memang sangat erat ya, maksudnya masih sangat relevan untuk dibicarakan. Saat ini banyak sekali pemisahan antara pertanian dengan peternakan, jadi masing-masing. Padahal sesungguhnya pertanian dan peternakan itu bisa menjadi semacam simbiosis mutualisme. Nah, di pondok pesantren ini, di Pak Kiai Abdul Aziz ini, peternakan dan pertanian itu sinergi, simbiosis mutualisme. Jadi ini yang terjadi pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman itu mewariskan peternakan, Nabi Daud itu mewariskan pertanian. Jadi dari pertanian itu sebagian memang untuk dikonsumsi oleh manusia, namun tidak semua bisa. Jadi ada beberapa bagian yang memang untuk dikonsumsi ternak gitu loh. Seperti halnya padi. Padi itu padinya ya untuk manusia, tapi kan batangnya untuk sapi. Nah, nanti sapi itu kotorannya itu bisa diolah untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Jadi sinerginya di situ. Pengelolaan seperti ini sudah jarang ada, tapi jarang. Biasanya peternakan sendiri, perkebunan atau pertanian sendiri. Saat ini pertanian lebih bergantung kepada pupuk-pupuk kimia, pupuk pabrik yang karakteristiknya kimia. Nah, di sini ada permasalahan. Permasalahannya apa? Yang pertama, pupuk kimia itu jelas merusak lingkungan. Yang kedua, karena yang dipakai adalah bahan kimia, kemudian diserap oleh tanaman, maka unsur-unsur yang ada dalam tanaman itu masih mengandung kimia, yang pada akhirnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu juga ikut merusak tubuh kita. Jadi sangat wajar, sangat masuk akal ketika manusia saat ini atau kita saat ini memiliki kecepatan tetapi mudah rusak. Padi itu saat ini umurnya 3 bulan 10 hari. Cepat sekali karena ditunjang oleh pola teknologi dan juga pupuk kimia itu. Tetapi efek kepada manusia pun sama, cepat rusak. Mudah sakit dan mudah terjangkit penyakit, dan banyak penyakit-penyakit baru. Jadi saat ini penyakit itu
rata lah, dalam artian tidak ada istilah orang kaya orang miskin, orang kota orang desa, penyakit yang diderita itu sama. Tidak ada kategori kelas. Kalau dulu ada, walaupun memang tidak masuk akal, tapi penyakit orang desa, orang yang orang desa lah, itu berbeda dengan penyakit orang-orang kaya di kota, orang-orang yang mewah di kota. Nah, ke depan nanti pola pertanian yang sinergi antara peternakan dan perkebunan, antara peternakan dan pertanian atau palawija, itu akan kembali dan memang harus dibangkitkan. Kenapa harus dibangkitkan? Karena konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, terhadap kemampuan tubuh, terhadap fungsi fisiologis, terhadap biologis, semua berpengaruh. Memang halal ketika kita menanam umpamanya sawi, itu halal, kita yang makan itu halal. Tapi kemudian ketika sawi itu disemprot atau dipupuk dengan pupuk kimia, itu menjadi tidak thayyib atau tidak baik. Sedangkan tubuh kita fisiknya membutuhkan barang yang thayyib, fisikisnya membutuhkan barang yang halal. Jadi halal berpengaruh terhadap psikis, thayyib berpengaruh terhadap fisik. Nah, ketika barang itu halal karena memang kita yang nanam di kebun sendiri atau di tanah lahan pertanian sendiri, tetapi karena faktor kimianya itu jadi tidak baik sebenarnya. Memang produksi bisa ditingkatkan, tetapi jadi kurang baik untuk tubuh kita. Kesadaran tentang organik ini sudah ada dan sudah berjalan dengan sangat baik di pondok pesantren ini. Tidak banyak pondok yang mensinergikan hal ini. Tidak banyak. Biasanya pondok lebih fokus kepada ilmu pengetahuan yang terkait dengan keagamaan. Padahal sesungguhnya kebutuhan manusia itu ya makan. Salah satunya ya makan. Jadi ketika di pondok ada pola sinergi antara pertanian dan peternakan, di satu sisi orang itu belajar agama, maka sisi lain dia juga belajar terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ini harus dikembangkan, harus ditingkatkan, karena ini suatu hal yang sebenarnya luar biasa. Ada di beberapa tempat ada, di tempat lain ada, tapi tidak banyak. Skill dalam kehidupan atau skill ya untuk memenuhi kehidupan dasar saat ini sudah sangat berkurang. Jadi orang cenderung saat ini ada lebih mengutamakan hasil daripada berproses. Bertani saat ini bukanlah satu profesi, beternak saat ini bukanlah satu profesi yang membanggakan. Sehingga orang saat ini lebih tertarik untuk bekerja, lebih tertarik untuk menjadi karyawan. Untuk bertani sepertinya belum menjadi profesi yang favorit. Padahal di sini terbukti bahwasanya dengan bertani dan beternak itu bisa memberikan kehidupan yang baik. Dari sisi kesehatan jelas baik, kemudian dari sisi psikis juga halal. Sinergi ini, kombinasi ini ke depan nanti akan ditingkatkan. Pupuk-pupuk kimia atau ya bahan-bahan kimia nanti ke depan akan dikurangi karena secara medis jelas itu merusak tubuh. Maka nanti akan kembali dikembangkan pola yang dulu dikembangkan oleh Sulaiman dan Daud. Jadi peternakan, pertanian itu akan dicari pola atau formulasi untuk sinerginya. Peternakan menguntungkan pertanian, pertanian menguntungkan peternakan. Sehingga secara ekonomis menghasilkan atau memiliki nilai produktivitas, kemudian secara kesehatan juga sehat, baik, dan secara syar'i juga halal. Nanti ke depan akan dikembangkan pola-pola atau pertanian-pertanian yang organik. Jadi harus ada kombinasi antara pertanian dan
peternakan. Ke depan nanti orang-orang itu akan membutuhkan sesuatu yang bebas dari unsur-unsur yang merusak tubuh seperti bahan-bahan kimia itu. Generasi saat ini sudah terlalu banyak mengkonsumsi bahan kimia, sehingga daya tahan tubuhnya juga kurang baik. Nah, jadi ke depan insya Allah semua hal ini sebenarnya terkait dengan menggugat langit juga. Jadi bumi menggugat langit juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi salah satu caranya nanti bumi akan menolak ketika diberi pupuk-pupuk kimia tersebut. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.